Posnema siap berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semanema yang di luar sana yang masih tetap setia untuk stay tune di channel YouTube kita di Semanema Gresik Official. Pada hari ini, siang hari ini kita akan berbincang santai tentang sesuatu yang luar biasa yang menginspirasi sesuai dengan jargon dari YouTube kita, bahwa kita akan selalu siap menayangkan cerita-cerita yang inspiratif dan juga informatif. Hari ini telah hadir bersama kita alumni-alumni yang menginspirasi. Nanti diharapkan dari bincang santai ini, sahabat Semanema di luar sana bisa mengambil hal-hal baik dan tentu saja jika memungkinkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, telah hadir di sini yang tercinta, yang tersayang, dan yang terkasih. Ada Anindita. Benar kan? Iya. Anindita Rehana. Sekarang mahasiswa kedokteran gigi. Kedokteran. Oh, mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga. Dan ada Muhammad Irsad Nurdin yang saat ini juga menempuh pendidikan di Unisma di kedokteran umum atau kedokteran saja, begitu, kedokteran yang saat ini sudah selesai koas, tinggal menunggu ujian saja. Kita doakan semoga ujian Irsad akan dimudahkan dan dia bisa melaluinya dengan cara yang luar biasa. Oke, kita akan memulai dengan hal-hal yang menyenangkan dulu. Saya akan menanyakan tentang kesan beliau-beliau berdua selama belajar 3 tahun di sini, dan tentu saja berharap bahwa yang disampaikan adalah hal-hal yang inspiratif. Tentu saja tidak mungkin dia akan menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan di sini. Oke, mulai dari Dita dulu. Selama berada di SMA Manyar 3 tahun tentunya ya, hal-hal apa yang membuat sekolah ini menjadi sekolah yang mempunyai nilai lebih sehingga itu sangat tertanam dengan sangat jelas di ingatan Dita? Ya, jadi selama 3 tahun di Semanema ini yang saya dapat adalah dari pertemanan itu selalu memberikan hal-hal yang positif. Teman-temannya tuh orangnya kompetitif gitu, seru seperti itu karena itu yang saya dapatkan karena saya bukan dari kota, bukan dari kota dan menuju ke kota itu butuh adaptasi, dan ternyata memang itu sangat-sangat memberikan banyak hal positif. Teman-teman yang kompetitif, seru-seru seperti itu. Kompetitif tapi tetap saling support. Ya. Oke, lingkungan sekolah yang luar biasa tentu saja bisa menimbulkan energi lebih bagi kita untuk berkembang dan mengembangkan diri. Oke, kalau untuk Irsad bagaimana? Ya, saya suka alam, jadi saya dulu ini lebih ke adiwiyatanya ya. Saya suka. Jadi saya lebih belajar alam lagi, belajar isu-isu tentang alam, global warming tentunya. Terus teman-teman saya juga saling support. Saya suka teman saya sampai sekarang pun kita masih berhubungan baik sama mereka. Kita nggak ada kayak musuh IPA IPS, bahaya kita nggak ada musuh, kita semuanya sama. Tetap itu keep in touch dengan bagus ya. Itu yang paling seru itu sih. Jadi sama kita ya. bisa rame-rame terus sama guru-gurunya juga. Oke. Untuk pengembangan diri selama di SMA ini kemarin tetap terlayani dengan baik, tetap berkembang dengan baik, atau merasa kurang tersedianya layanan untuk pengembangan diri selama di SMA Manyar? Kalau menurut saya dari 3 tahun itu karena ditempatkan di kelas OSN, menurut saya semua fasilitas yang diberikan itu benar-benar memberikan dampak positif, utamanya kita bisa berkembang gitu, membangun potensi gitu sesuai dengan bidang masing-masing, dan kita juga bisa eksplor tentang keahlian-keahlian teman-teman yang lain, bisa sharing seperti itu. Tentu saja untuk pencapaian di titik seperti ini, dan saya tahu benar ketika selama 3 tahun di sini kalian sudah melakukan banyak hal, sudah berupaya banyak hal sehingga berada di titik pencapaian yang luar biasa. Dan tentu saja titik pencapaian itu tidak akan bisa tercapai dengan serba cepat, serba instan, ada upaya lebih. Nah, bagaimana tetap mempertahankan passion untuk terus berupaya selama 3, apalagi SMA adalah bukan masa-masa yang cukup
untuk dilewatkan kesenangannya. Iya. Bagaimana? Tiap Jadi tetap berbahagia tapi berprestasi begitu. Kalau saya sih emang, saya dulu kan USN-nya di matematika gitu ya. Di matematika. Memang saya suka yang berpola atau puzzle atau yang semacam tebak-tebakan gitu kan. Jadinya saya suka emang pola-pola seperti itu, dan itu adanya di matematika. Saya nemunya di matematika. Kemudian ya memang kadang kita ngerasa bosan-bosan tuh ada sih. Terus apalagi kita SMA itu kan juga seru-serunya main kayak gitu ya. Tapi saya juga lebih suka sebenarnya bahas sesuatu yang bermanfaat, kayak misalnya diskusi sama teman-teman yang bagian OSN yang fisika, kimia. Di SMA sudah mikir begitu ya? Tapi Seru. Bukan tentang itu ya. Bagaimana melewatkan hangout di kafe? Bukan begitu dulu ya? Hangoutnya kita di gazebo depan. Itu pun diskusi kadang bahas isu-isu yang berita-berita yang baru muncul lah. Apalah konspirasi lah gitu. Berasa beda menjalani masa SMA. Tidak merasa rugi kehilangan masa-masa manis di SMA atau bagaimana? Karena balik lagi ke pribadi masing-masing, Bun. Kalau saya memang nggak suka yang seperti sering hangout seperti itu, jarang buat saya. Jadi ya apapun itu yang bikin saya senang, meskipun lebih ke ini, intinya nggak suka yang hangout seperti itu. Oke, jadi nggak merasa nggak merasa rugi karena tidak melewatkan waktu dengan seperti itu. Mungkin berarti cara pendefinisian bahagia yang berbeda kali ya. Kalau saya tuh gini sih, Bu. Saya lebih suka mempunyai circle yang saya ciptakan dan positif kayak gitu. Kalau semisal saya pengen main sesuatu yang jalan-jalan misalnya ke gunung ke apa gitu, saya bakal nyari teman-teman yang itu. Tapi kalau misalnya saya nanti pengen diskusi yang tentang fisika atau kimia yang berbau pelajaran, ya saya mepetnya yang ke anak-anak ini gitu. Jadi saya bukan orang yang ekstrim lah. Jadi saya bisa menerima dua orang. Jadi sukanya itu. Jadi karena tiap lapisan orang kayak sosial kayak gitu punya kelebihan masing-masing. Intinya bersosialisasi tetap jalan, harus ya, karena itu di masa perkembangan kita harus tetap open terhadap kelompok-kelompok atau komunitas di mana kita bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi kita. Tapi tetap bahwa ada pencapaian prestasi yang harus kita targetkan. Menurut kalian apa usia-usia SMA seperti ini perlu untuk menargetkan saya harus begini, cukup perlu atau harus perlu untuk membuat target tertentu tentang pencapaian di usia-usia SMA begini? Nah, kita dulu. Kalau dari saya, jujur orangnya terstruktur, jadi harus punya target gitu, apapun. Tapi buat refreshing sendiri pasti ada, tapi tujuan tetap harus kita planning benar-benar nanti supaya ya tidak berantakan seperti itu, benar-benar harus tercapai sih seperti itu. Iya, ada seimbang ya. Kalau seimbang, tetap bahagia tapi target terpenuhi. Apa begitu juga pendapat Irsad, harus bertarget begitu juga? Kalau saya lebih fleksibel ya. Ya tahu juga Bu, dulu saya juga ngeband, saya juga kan. Nah, saya lebih suka yang seni-seni sebenarnya. Tapi karena saya mengikuti passion saya, jadi saya dapat dari situ satu hal yang positif terus. Jadi tadi kenapa saya mengatakan menciptakan circle, karena kalau circle kita tuh orang-orang yang positif, kita main pun itu dapat hal yang positif. Nah, itu yang lebih saya pengenkan, kita yang menciptakan circle, bukan kita yang mengikuti circle orang kayak gitu. Ya lebih enak kayak gitu. Bukan tentang di mana ya, bukan tentang di mana. Walaupun misalnya kita hangout misalnya, tapi kalau kita hangout bersama circle kita, bersama seseorang yang memang di situ kita bisa berbagi kebaikan, why not? Artinya bukan tentang di mana, tentang siapa. Oke. Artinya begini ya. Ketika kalian sudah berada di titik ini, sudah merasa puaskah atas pencapaian ini, atau kalian masih merasa oke, ini baru awal, masih banyak hal yang harus saya lakukan, atau sudah puas,
That's enough. Selebihnya saya akan berbahagia atas itu atau gimana? Dari yang sekarang, dari 21 tahun umur Ada saya, 1 tahun. iya, pastinya banyak yang belum apa ya, masih kurang, benar-benar harus diimprove gitu. Karena di titik yang sekarang harus banyak-banyak belajar, apalagi sekarang kan lagi koas gitu kan Bu. Jadinya ya benar-benar harus banyak belajar karena nggak main-main, nanti kedepannya kan kalau dokter yang dihadapin siapa gitu. Benar-benar ya harus oke, ini manusia yang dihadapin gitu kan, bukan seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus belajar dan ya benar-benar apa ya, harus banyak-banyak belajar sih seperti ini. Kalau Iksan? Kalau saya lebih suka, saya merasa cukup dulu karena saya akan lebih tenang dengan itu. Kemudian saya tetap berusaha bekerja sekeras mungkin, sekeras ya semampu saya lah untuk berusaha untuk mencapai targetnya. Ya kan kita kalau di pendidikan kan pasti ada targetnya. Kalau misalnya kita nggak mencapai target kan kita pasti nggak lulusnya kayak gitu. Jadi ya secukupnya itu aja. Jadi kalau merasa puas, saya puas. Tapi kalau kedepannya saya pengen apa, mau ngapain, masih ada. Pasti. Saya pengen punya Tak boleh klinik lah. stagnan ya, tak boleh berhenti. Kalau begitu, boleh saya tanyakan, apa sih perbedaan antara puas dan bersyukur? Kalau puas saja itu benar-benar aku sudah mencapai di titik ini, oke, aku santai gitu karena Berarti- kita udah dapat apa yang kita inginkan gitu. Kalau bersyukur tuh misal kita menginginkan si A gitu, hal A gitu, kalau misal gitu ya alhamdulillah ini udah tercapai gitu. Nah dari yang kita capai ini apa sih yang bisa kita berikan pada orang lain kayak gitu. Oke. Kalau puas hanya tetap stagnan seperti itu. Oke, aku sudah nyampe di titik ini gitu. Saatnya aku senang-senang atau apa seperti itu kali guys. Lebih berasa di mana? Berada di titik kepuasan atau rasa kebersyukuran? Kalau dengan definisinya Dita kayak gitu lebih ke bersyukurnya sih. Definisinya lebih ke bersyukur. Karena ada ini Pak udah berbisik-bisik karena kita ngomong tentang kepuasan. Oke. Dia pada rel yang berbeda sepertinya kan. Teman kadang ada orang yang merasa atau salah menafsirkan kata bersyukur. Oke, saya bersyukur dengan kondisi seperti ini dan nothing to do. Padahal sebenarnya inti dari bersyukur itu tidak seperti itu. Bersyukur itu adalah bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki sekarang dan berusaha melakukan banyak hal dari apa yang kita miliki sekarang. Bisa bersepakat tentang itu? Ya, sepakat. Oke, benar-benar bersyukur atas kondisi seperti ini dan akan siap untuk bermimpi yang selanjutnya. Mimpi kedepannya seperti apa? Melanjutkan lagi atau bagaimana? Dinikmatin dulu. Jadi asik. Karena masih koas, baru masuk koas kayak oke, dijalanin dulu seperti itu. Mungkin kalau Mas Irsyad yang udah mau lulus mungkin ada gambaran ke depannya. Ya, kalau saya pengen besoknya ada bikin klinik yang bayarnya seikhlasnya gitu. Terus kalau misalnya ada kesempatan buat ambil spesialis, mungkin pengen anestesi atau bedah. Iya. Ya saya suka yang Mau bedah-bedah. Langsung Pokoknya jangan suka membedah urusan orang lain saja. Teman agak heran juga mengapa dia memilih di anestesi untuk spesialis karena ternyata ini jurusan ini termasuk jurusan yang tidak dipilih banyak orang karena mungkin bisa kurang kurang menjual, mungkin salah nggak ya kalimat saya? Sebenarnya enggak Cukup juga. menjual ya? Menjual juga karena semua operasi butuh anestesi. I see. Opjin operasi butuh anestesi. Pikiran saya cuma pendek saja. Jadi mau kemana? Dokter spesialis anestesi kan nggak mungkin. Kalau mau kemana ke dokter spesialis kandungan, oke. Mau kemana? Saya mau berobat ke dokter spesialis anestesi kayaknya kan nggak Nah, ini untuk adik-adik yang sedang berjuang di sana untuk mewujudkan mimpinya. Apa yang bisa dikatakan? Inti dari pencapaian mimpi itu bagaimana sih? Apa yang harus kita butuhkan untuk tetap sampai di titik yang kita inginkan? Yang pertama, berusaha itu pasti. Kita harus berusaha dan diiringi dengan doa. Dan kita harus percaya kalau Allah itu nggak akan pernah salah memilih pundaknya gitu. Kalimat yang bagus ini, kalimat yang bagus. Iya, jadi ya apapun kita,
apapun amanah yang di itu tuh tidak akan salah gitu. Jadi kita benar-benar harus ya harus dijalani gitu, harus punya aku dikasih amanah ini, gimana sih caranya aku bisa bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Jadi benar-benar harus dijalankan dengan baik. Kalau Irsat? Gini. Mungkin ceritanya saya dulu SN-nya matematika Bu ya. Mirip-mirip sama Itu yang buat saya kenal sebenarnya. Kalau kita jadi profesor matematika saja kan lebih bermanfaat juga. Iya. Itu ungkapan guru matematika sebenarnya. Ya Bu. Jadi dulu buat adik-adik yang belum tahu ini juga, sebelum saya memilih kedokteran pun saya diskusi sama Bu Nurul juga. Gimana teknik itu seperti apa. Nah, hasil diskusi itu sebenarnya saya buat bahan untuk debat sama Nah, tapi ya saya tetap kamu harus kedokteran lah intinya itu. Oke, saya senam PTN mah kedokteran semua, SBM kedokteran semua. Kita ambil di swasta juga kedokteran semua, dan setelah masuk saya udah nggak malas nyoba lain, udah selesai kayak gitu ya. Ini aja udah di Unisma bener. Udah di situ. Nah, ceritanya kenapa saya mau memilih di kedokteran tapi meskipun passion saya sebenarnya di matematika. Karena gini, selama saya SMA itu idealisme sama keyakinan saya itu masih sejalan antara bisa sih kita manfaat dengan ilmu apapun kayak gitu. Tapi ketika passion saya di matematika tapi keyakinan saya mengatakan ridho Tuhan itu ada di ridho orang tua. Karena orang tua bilang gitu, saya jadi bertentangan lah antara idealisme dengan keyakinan. Ya pastinya lah timbul gejolak, pengen marah kayak apa. Itu saya minta ke orang tua saya itu saya nggak mau dibatasin uang saku saya selama beberapa tahun karena koping saya ini jajan. Nah, makanya iya. Tahu sih itu menurut waktu SMA gimana ya kan. Iya, benar. Nah, padahal udah kerusan, Bro. Iya. Oke lah kayak gitu. Jadi saya nyesuaiin sama koping saya udah saya rencanakan lah sudah. Paling nggak semester 1-2 nilai saya mungkin anjlok itu nggak masalah, jangan dituntut lah apa-apa. Masih proses pencarian pencarian passion. Ya. Padahal sebenarnya dari semester awal nggak pernah anjlok sih saya sebenarnya. Nggak ada sampai anjlok banget, nggak ada. Aman-aman saja terus. Ya, yang saya pegang daripada idealisme saya adalah keyakinan saya. Karena menurut saya kalau kita terlalu ideal itu sebenarnya lebih ke sisi ekstrim. Kalau semisal kita katakan tangan kanan itu tangan yang baik, bukan berarti yang kiri itu kita buang. Kita harus menyesuaikan aja kapan pakai tangan kanan, kapan pakai tangan kiri, kayak gitu aja. Ada banyak pemakluman, ada banyak fleksibilitas sehingga kita tahu benar. Kalau kita benar-benar hanya pada satu titik saja tanpa menghiraukan keinginan orang lain, tanpa menghiraukan keinginan orang tua, mungkin kita akan berhasil sendirian. Tapi yang keren itu kan ketika kita berhasil bersama. Ya, itu setuju. Saya bilang ke orang tua saya gitu, saya pengennya itu di rumah ini tuh saya pengen berjuang bersama gitu. Bukan saya pengen mau saya sendiri atau maunya orang tua sendiri itu enggak. Dan akhirnya orang tua bisa ngerti, oh iya sih. Dari situ orang tua yang awalnya kayak semacam dalam kutip memaksa ya, sebenarnya enggak juga sih sebenarnya, mungkin itu caranya mereka. Cara mereka. Karena gimana pun selama kita hidup juga kita terus belajar kan Bu ya. Sebagai orang tua pun kita terus belajar. Saya kira ketika saya besok punya anak pun saya pasti tetap belajar buat didik dia. Untuk memastikan dia akan baik-baik saja kan. Intinya ya itu, orang tua yang ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Nah, itu jadinya setelah saya itu ada debat lah dikit sama orang tua, jadinya kita bisa jalan bareng akhirnya. Nah, itu saya baru bisa enak sama orang tua ngobrol itu. Yang digarisbawahi bukan masalah debatnya di sini, bukan masalah debatnya, tapi gimana kita bisa mentoleransi, terus kita bisa ngerti, takdirku emang di sini, jadi jangan dipaksa dengan respon yang negatif, kayak gitu. Kalau kita ngerespon suatu hal dengan negatif ya hasilnya pasti negatif lah.
Itu artinya ya, kita tidak perlu fokus pada debat. Jadi yang kita ingat bukan tentang debat, tapi bagaimana di proses itu kita bisa saling memahami orang lain, kita bisa menerima keinginan orang lain yang mungkin bisa juga kita turuti atau kita sampaikan keinginan itu disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Oke, yep. Saya bersyukur karena diberikan cerita seperti itu, karena kita diberikan zona yang nggak nyaman, terpaksa nggak nyaman kayak gitu, dan itu yang bisa mendidik kita jadi lebih baik. Benar. Oke, jadi akhirnya terbiasa berada di tempat yang tidak nyaman, tapi tetap bisa bertahan dalam kondisi yang baik. Oke, pernah gagal nggak sih? Dita, pernah gagal nggak sih? Pernah. Kan orang sekeren, bayangan saya orang sekeren kamu pasti asik-asik aja di hidupnya gitu. Sebenarnya ceritanya hampir sama kayak Mas Irsyad. Iya. Jadi awalnya saya tuh suka sama hitung-hitungan kan, matematika sama fisika. Pinter banget matematikanya, ya. Soal belum selesai dia sudah bisa jawab. Saya soal itu baru kalimat pertama dia langsung jawab, itu keren itu. Suka banget hitung-hitungan gitu. Jadi pengennya ya masuk teknik gitu, atau intinya yang ada hitung-hitungannya lah gitu. Tapi orang tua juga pengen ke kedokteran gitu. Jangan-jangan kalian berjodoh. Pokoknya intinya sama ceritanya ya. Pengen teknik, intinya sampai aku tulis ini teknik industri atau apa gitu pas itu, atau masuk STAN seperti itu. Semuanya intinya doanya cuma teknik gitu. Tapi pas akhir-akhir kelas 12 tuh kayak kan ngobrol gitu. Dia mau masuk mana gitu gini. Dan akhirnya pengen ke kedokteran gitu kan orang tua. Nah, jadi daftar SNMPTN ada yang teknik itu juga nggak terima, SBM daftar juga nggak terima. Intinya sampai 9 kali itu ada daftar kedokteran dan ada yang teknik itu bener-bener nggak terima semua. Terus gimana caranya tetap bertahan dalam kegagalan terus bisa bangun lagi? Itu ceritanya gitu. Artinya tidak semua orang yang sudah terjatuh bisa bangun dalam waktu yang cepat loh. Jadi kan dari Februari ya itu intinya kayak daftar-daftar gitu dari Februari sampai dengan Februari sampai Juli tuh benar-benar ada di titik yang gagal semua gagal gitu. Kan dalam satu kelas tuh di list kan, yang sudah masuk PTN gitu. Nah, sedih nggak sih ketika nama kita ada di situ? Benar-benar sedih. Jadi tinggal 3 orang atau berapa, dan itu salah satunya saya. Ya sedih sih pasti karena kayak jadi 3 orang. Ini kalau didengarkan oleh siswa kita yang kelas 12 yang belum dapat PTN ini bisa jadi penyemangat ini. Ya benar sampai gagal 9 kali itu berapa PTN ya sudah bingung. Banyak banget sampai ke UTUL UGM sampai kemana-mana itu benar-benar berangkat sendiri kayak gitu. Terus balik lagi kayak ingat gitu. Ini orang tua aku tuh pengen kedokteran gitu kan. Mulai daftar ke kedokteran gitu kan. Terus habis itu dan pesan orang tua tuh pengen yang jangan jauh-jauh gitu. Karena kakak saya tuh udah jauh gitu. Jadi berarti tinggal saya aduh yang deket yang mana gitu yang kedokteran kan UNER terus mikir kemarin aja ditolak gitu kan, apalagi mau daftar mimpi kayak nggak bisa deh. Berarti swasta, tapi kalau swasta mahal gitu kan. So bingung banget, bisa nggak ya UNER kan, karena tinggal yang deket yang kedokteran, yang negeri UNER dong berarti. So bingung banget. Terus habis itu daftar, daftar ke UNER, pertama ditolak kan. Terus habis itu daftar yang gelombang kedua. Udah bener-bener udah titik terakhir karena yang satunya terimanya di teknik, tapi orang tua kayak berat banget. Dan akhirnya daftar di kedokteran UNER itu yang terakhir, dan benar-benar alhamdulillah itu tiba-tiba gitu kayak nggak percaya kayak sebelumnya ditolak banyak PTN gitu, tapi sekarang diterima UNER tuh. Jadi kayak intinya berarti jangan pernah berhenti ya jangan pernah berhenti, dan benar sih kita harus toleransi gitu, bisa sama orang tua, bisa diskusi yang enak gimana sih, jadi ridhonya tuh jalan gitu, dan ujung-ujungnya juga, dan alhamdulillah terimanya di kedokteran UNER gitu sesuai sama doa orang tua. Kalau Irsyad sendiri menyikapi kegagalan seperti apa? Mungkin saya agak nakal gitu, karena gini, saya kan nggak pengen kedokteran gitu ya. Ya udahlah, orang tua yang pengen kedokteran, kan ridhonya Allah tuh ada di ridho orang tua kan. Saya nyoba aja lah daftar di sini.
orang tua yang nyariin ini daftar di sini ya, kita berangkat bareng ya, ngerjakan soal yang udah selesai nggak keterima ya udahlah. Terus besok nyoba lagi di sini ya, kerjakan. Terus Tapi lagi, ngerjakannya dengan sepenuh jiwa nggak sih? iya dikerjakan sebisanya. Kan bukan passionnya gitu loh. Ini nakal saya. Nakal saya. Saya begitu. Saya mikirnya ya kan ini kan ridhonya Allah kan, kalaupun harusnya kalau saya diridhoi Allah ya harusnya terima. Harusnya nyantol. Udah dapat ngerjakan di Unisma, udah lulus, ya udah selesai. Aku nggak mau nyoba lagi. Nah mungkin Oke. bedanya itu, tapi yang saya andalkan dari itu ridhonya Allah, di ridho orang tua itu yang saya yakini. Iya, Dan yakin. meskipun bertentangan dengan idealisme saya, tetap saya yakini. Dan itu bukan saya, kan gini ya Bu ya, kalau kita yakin sesuatu itu belum tentu kita bisa melakukannya. Yap. Benar kan? Nah kita bisa melakukannya meskipun nggak perfect, ya lakukan aja. Yap. Itu nanti ya kita nggak mungkin menunggu sukses dulu baru melakukan sesuatu. Yap. Tapi kita melakukan sesuatu yang Untuk sukses. banyak biar jadi sukses. Nah, itu yang menurut saya ya gitu harusnya, bukan kebalik. Iya, benar. Nah, Oke. Kan kebanyakan tidak semua orang bisa menyikapi kegagalan dengan cara yang baik. Artinya dia tiba-tiba menjadi seperti hidupnya sudah berakhir ketika dia hanya satu kali gagal. Itu yang sering dialami oleh anak-anak, apalagi sekarang untuk anak-anak zaman sekarang yang tidak terbiasa dengan rasa sakit, karena sebelum sakit saja ibunya sudah mengobati, atau ibunya memberi kemudahan, orang tuanya memberi kemudahan, sehingga dia tidak pernah merasakan betapa sakitnya. Padahal kesakitan itu diturunkan oleh Allah untuk membuat kita kuat. Itu yang lupa. Sehingga satu kali, dua kali gagal sudah, saya nyerah. Akhirnya dia mengambil jalur atau cara apapun yang merepotkan orang tua, tapi tidak menguatkan dia. Bisa dipahami nggak sih? Jadi cara-cara banyak ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka gampang, oke, stuck, saya berhenti di sini. Kemudian dia mengambil jalan lain yang tidak melanjutkan arah perjalanannya dia. Artinya dia gampang beralih. Konsistensinya menjadi almost zero, mendekati nol. Itu yang membuat mereka menjadi tidak sampai di titik. Nanti dia memulai lagi, gagal lagi, dia balik arah lagi. Bukan melanjutkan, cenderung balik arah. Kemudian dia memulai lagi dari nol, di tengah lagi gagal, dia balik arah. Dia kemudian mencari hal lain. Itu yang membuat dia tidak pernah sampai di sebuah. Padahal kegagalan itu sering terjadi ketika kita berbalik langkah, padahal kesuksesan itu ada di satu langkah ke depan. Itu yang pesan yang sebenarnya sangat ingin saya sampaikan untuk anak-anak saya, terutama yang sekarang di kelas 12 yang sedang berjuang untuk meraih mimpinya. Itu ayo terus suatu saat pasti ada. Pasti ada. Nah, seberapa besar sih keyakinan itu membuat dirimu menjadi begitu berenergi? Seberapa besar ketika kalian meyakini sesuatu itu, seberapa besar itu bisa membuat atau mensuplai begitu banyak energi sehingga kalian tetap keep ahead, tetap berjalan ke depan. Kalau dari saya, semua yang telah saya usahakan, ini aku udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya masa harus berhenti di tengah jalan gitu kan? Terus kayak eman gitu, sayang banget kan kalau misal kita udahlah di sini aja gitu kan. Jadi yang membuat saya sampai 9 kali ditolak tuh, ya masa udah sekian lama ini kita sampai sini aja dah, aku nggak mau lanjutin Tanggung, gitu. ya? Nanggung gitu udah ya kayak terus gitu. Jadi ya meskipun ditolak, dapat pengumuman merah, coba lagi sampai 9 kali, dan ya alhamdulillah. Yakin bahwa Allah pasti akan memberikan hasil atas usaha kita. Bahwa ternyata keyakinan itu benar-benar menjadi suplai energi yang luar biasa. Pernah nggak sih menjalani sesuatu dengan cara dengan tidak langsung, tidak yakin, kemudian kita bisa membuktikan ternyata kalau kita tidak yakin juga hasilnya nggak maksimal juga. Pernah nggak sih begitu? Saya bisa katakan pernah, karena gini, saya kalau dari matematika, fisika itu saya bisa mengatakan, itu bisa saya buktikan langsung dengan saya orat-orat rumus lah. Oh iya, ternyata ini bisa terbuktikan. Kalau yang pengalaman saya ini di kedokteran, itu belum tentu yang dikatakan itu berlaku secara umum. Oke, kita setuju itu nggak berlaku secara umum, karena kita penelitian juga kita pakai nilai alfa atau nilai errornya itu masih tetap ada. Pasti ada.
sebelumnya saya mikir secara matematika, kalau rumus ini tuh terbukti bisa dipakai, berarti oke. Itu adalah induksi matematika. Ya, induksi matematika. Pembuktian rumus kali ya. Ya, saya mikirnya sebelumnya seperti itu. Ternyata saya nggak menemui itu di kedokteran. Sebenarnya saya agak malas-malas aja gitu. Ngapain sih belajar kayak gini? Tapi tak jalanin aja lah. Terus ada dosen saya yang enak diajak diskusi. Saya tanya, ini tentang gizi. Ya. Dok, ini emang batasnya apa? Kenapa? Apa dasarnya orang umur segini gitu perlu kalori segini? Ya. Orang ini perlu kalori segini. Kemudian beliau menjawab, ya sebenarnya di Indonesia itu nggak ada penelitian yang menggunakan jumlah orang yang banyak sekian yang bisa menginterpretasikan kalau umur segini itu membutuhkan kalori segini. Kita pakainya penelitian dari luar yang kita konversi ke kita sesuaikan, padahal itu kita beda ras. Kondisi fisiknya jelas beda. Kondisi fisik tubuhnya masing-masing beda. Nah itu jadi saya mikir, oh ternyata gitu ya. Tapi berarti secara idealnya nggak ideal dong. Tapi saya mikir lagi, dia nggak ideal, oke nggak ideal. Tapi dilihat dari kemanfaatannya, dia manfaat loh. Kita bisa menyesuaikan dari situ, kita bisa menyesuaikan gizi orang di rumah sakit umur segini seberapa. Kalau nggak ada ilmu itu, ya orang itu mungkin makan seenaknya, secukupnya, atau kalau saya udah kenyang, oh ya udah cukup, nggak ada batasan cukupnya akhirnya. Jadi saya ngambil di situ akhirnya emang kita negara berkembang sih, bukan suatu yang ideal semua yang harus kita ambil. Selama itu bisa punya manfaat, harusnya aku bisa nerima dong. Biar aku bisa jadi orang yang bermanfaat. Oke, benar. Artinya kita kan sebagai orang matematika ya, pernah salah kalimat. Dulu kalian pernah jadi orang matematika sama seperti saya, tapi ternyata ketika kita menjalani hidup tidak selalu 1, 2, 3, 4, 5. Kadang 1 terus ke 5, balik lagi ke 3, balik lagi ke 2, kemudian bisa tiba-tiba berada di titik 10. Intinya kan bahwa sebenarnya kehidupan kita itu benar-benar tergantung dari upaya dan ketentuan Tuhan. Dan yang lebih besar tentu saja ketentuan Tuhan. Kadang upaya kita suatu saat tidak sama dengan ketentuan Tuhan, tapi tentu saja Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap mengapa sih tidak disesuaikan, karena Tuhan punya rencana yang lain. Nah, apalagi di kedokteran, belum tentu yang kalian lakukan bisa menyelamatkan kehidupan orang lain, itu kan? Nah, tingkat keyakinan ketika kalian mempelajari ini, ketika kalian terjun di kedokteran, tingkat keyakinan bahwa yang kalian lakukan nanti bisa menyelamatkan umur seseorang itu bagaimana? Apa semuanya, oke, saya kan hanya berusaha, selebihnya kan Tuhan, gitu. Iya. Itu gimana? Kadang-kadang kalau kita mikir gitu terus, jadinya usaha kita nggak maksimal, kan urusan Tuhan, nanti nggak diapa-apain, hidup ya hidup aja kan gitu. Gimana kalian menyikapi itu? Saya mungkin ya, kita itu harus ikhtiar, juga harus doa. Ya. Katakanlah kita mau minta tolong ke Tuhan, tapi ban kita bocor. Iya, sampai gimana pun kalau nggak ada ikhtiarnya nyari tukang tambal ban, tetap aja bocor. Kita tetap, kita yakini ini tuh dari Tuhan, tapi lewat perantara, pasti dari situ ada perantaranya, dari tukang tambal ban. Dari situ beliau juga dapat rezekinya dari perantara kita juga. Nah, jadi saya kira kalau saya bakal mengatakan, oh pasien kalau ke saya bakal sembuh, pasti sembuh, itu nggak bisa juga, nggak bisa, pasti itu nggak bisa. Kita nggak dibolehkan untuk overclaim untuk menjanjikan kesembuhan, tuh nggak boleh emang. Benar. Kalau untuk menyemangati orang mungkin karena ini mungkin sugesti membuat sugesti, mungkin itu lebih ke sugestinya yang diambil, bukan kita menjanjikannya. Nah, di situ. Jadi ini memang benar. Kadang-kadang orang ateis itu banyak yang berasal dari orang eksak. Karena dia berpikir logika, kalau saya begini, maka hasilnya akan begini, maka dia tidak perlu Tuhan untuk menentukan kehidupan, karena dia tahu benar alur kehidupan. Biasanya orang ateis malah banyak yang dari. Nah, itu yang sebenarnya kita coba untuk memahami bahwa kehidupan itu bukan tentang sesuatu yang melulu tentang logika, tentang jadi ada keyakinan dan lain-lain. Jadi kok ngomongnya jadi kesana ya, dalam banget.
Kok jadi kesana ngomongnya? Ngobrolnya dalam. Oke deh, kita ke inspiratif lagi aja, balik lagi. Oke, ini untuk yang terakhir ya. Jadi kita akan mengatakan pada semuanya bahwa setiap kesulitan yang diturunkan oleh Allah dalam kehidupan kita tujuannya sebenarnya hanya satu ya. Bersepakat tentang itu? Bagaimana kalian menanggapi tentang takdir yang menurut kalian takdir saya jelek banget sih hari ini? Itu bagaimana? Kalau dari saya, jadi moto hidup saya benar-benar yang balik seperti tadi. Apapun yang diberikan oleh Allah, amanah apapun yang diturunkan kepada kita tuh benar-benar tidak akan salah pundak gitu. Jadi benar-benar oke, kalau kita dikasih amanah kayak gini, oke lah, lakukanlah sepenuh hati gitu. Nggak usah mikir kayaknya ini bukan aku gitu. Oke, tapi kita harus sadar gitu, apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik gitu. Jadi ya dijalankan dengan ikhlas, dengan hati seperti itu. Oke, Irsad bisa sampaikan ke adik-adik yang di sana, para sahabat Semarema, bahwa apapun itu, kondisi apapun saat ini, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih kuat dan tidak perlu komplain, tidak perlu terlalu banyak bertanya pada Tuhan. Tetap just keep going saja. Nah, gimana untuk adik-adik sana yang kebetulan saya tadi mungkin kondisinya sedang tidak beruntung dalam kondisi apapun yang menurut mereka kok gini sih, gimana menguatkannya? Besi itu nggak bisa tajam kalau nggak ditempa gitu. Kemudian nggak ada orang hebat itu nggak ada, tapi adanya orang yang terlatih. Nah, keren. Gitu. Saya kira mungkin kalau diambil malesnya, mungkin saya juga punya rasa males. Tapi dengan adanya Allah ngasih takdir yang kayak gini, saya mau nggak mau bakal menjalani itu dan pada akhirnya saya bakal jadi optimis saja jadi, karena saya mikirnya harus positif. Kalau saya mikirnya, aduh, aku nggak bakal jadi apa-apa kalau kayak di sini, kalau kayak gini, kalau aku kayak di sini terus kayak gini-gini. Kalau menurut saya berhenti itu nggak apa-apa, tapi jangan menyerah. Oke, kalau semisal kita udah ngulang nih ini beberapa kali, kalau menurutmu itu udah cukup dan berganti ke sisi yang lain dengan optimis masih nggak apa-apa dengan sesuatu yang diambil yang lain. Tapi kalau ngerasa ya udahlah ini udah selesai, nyerah, wah itu selanjutnya pasti jelek. Benar. Benar. Jadi seperti berkendara ya, suatu saat ketika kita berkendara, kadang kita bisa ngegas dengan kecepatan tinggi. Suatu saat ketika jalan ramai, kita butuh untuk mengurangi kecepatan agar kita selamat. Bahkan suatu saat pun kita perlu berhenti untuk merecharge kembali kekuatan kita, dan kemudian kita berpikir, saya belok kemana ya? Jadi suatu saat berhenti dan beristirahat itu perlu untuk kita kembali melihat dan mereview apa yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita mendapatkan refleksi, dan kemudian oke, kayaknya ini yang lebih baik. Itu perlu ya, asal tidak benar-benar berhenti dan tidak balik lagi kan begitu. Itu inti hidup itu sebenarnya itu. Jadi kita tadi bersepakat bagaimana caranya kita bisa terus berkembang menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau Pak Dokter dan Bu Dokter pasti arahnya ke sana, hidup untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, entah nanti benar-benar selamat atau tidak itu urusan Gusti Allah. Tapi yang kita lakukan adalah doing something untuk kebaikan orang lain. Jadi untuk sahabat Semarema di sana, saya pikir kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk berbicara panjang lebar tentang makna hidup, ditinjau dari matematika dan ilmu kedokteran. Karena saling melengkapi. Jadi intinya tetap semangat untuk siapapun yang berada di sana yang mungkin saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Yakin bahwa di setiap atau di ujung setiap masa-masa tidak sulit, masa-masa yang sulit, atau asalkan kita ikhlas untuk menjalaninya, tetap berupaya, pasti akan dihadirkan sesuatu yang luar biasa oleh Allah di ujung sana. Jadi saya selalu meyakini bahwa di ujung penderitaan, sekeras apapun, pasti ada kebahagiaan yang luar biasa. Begitu juga ketika di ujung kebahagiaan, makanya kita tidak boleh lalai, pasti akan ada kesusahan di baliknya. Untuk apa? Untuk membuat kita ingat dan kembali lagi kepada Gusti Allah. Intinya kan hanya begitu, oke? Jadi untuk berikutnya masing-masing closing statement 1-2 menit mungkin untuk adik-adik di sana. Bagaimana caranya tetap terinspirasi untuk terus berjuang dan melakukan banyak hal di luar sana. Oke? Dari saya, gagal itu nggak apa-apa.
Yang penting kita yakin dengan apa yang telah kita lakukan, apa usaha kita untuk mencapai titik itu, kita harus yakin dan nggak lupa juga doa. Dan balik lagi ya, Allah itu tidak akan pernah salah memilih pundaknya, jadi keep going on, jadi tetap terus berusaha aja, nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa, dilihat dari saya juga gagal 9 kali, jadi oke, tetap terus berjuang, jadi tetap semangat. Oke, terima kasih untuk Irsa. Kalau saya jalan terus dan tetap berpikir positif terus, karena ya itu bakal jadi bekal kita buat ngelanjutin perjalanan hidup kita. Saya juga mungkin kedepannya bakal gagal lagi, tapi karena berpikir positif dan terus lagi, ya udah, semoga aja itu jadi suatu yang membahagiakan lah gitu. Oke, pasti. Oke, jadi intinya itu ya, tetap berpikir positif terhadap takdir Tuhan. Kita hanyalah pelaksana takdir dan tugas kita hanya menjalaninya dengan sebaik-baiknya, karena Allah sudah menjanjikan siapapun yang ikhlas dalam menjalani takdirnya, maka Allah pun akan memberikan hadiah yang luar biasa. Jadi tetap bersemangat, tentu saja harus terus berupaya. Sampai kapan upaya itu berhenti? Sampai Gusti Allah menghentikan. Selama Gusti Allah masih memberikan kita tenaga yang luar biasa, pola pikir yang bagus, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, jangan pernah berhenti berupaya. Ingat katanya Irsad, kita harus kaya. Kita harus kaya. Satu, agar kita tidak menjadi beban orang lain. Dan yang kedua, biar kita bisa mengangkat beban orang lain. Oke, tetap semangat. Dan terima kasih karena sudah setia dan tetap bersama kita, tune in di YouTube Semanema Gresik, dan jangan lupa tetap pantengin kita di channel YouTube Semanema Gresik Official. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga aktifkan notifikasi agar terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Oke, mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Oke, Pos Nema siap berbagi kebaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Selalu tegakkan panji SM.